sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Maxianus Kopong Raya, dosen pada Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ilmu Kimia Makanan dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interesting, and Assessment. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 2 dengan beban SKS sebesar 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada akhir pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan tentang komponen kimia dalam bahan pangan dan sifat-sifatnya, menjelaskan tentang prinsip dasar analisis kimia, serta mahasiswa mampu terampil untuk melakukan analisis komponen kimia dalam bahan pangan di laboratorium. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami, menjelaskan, dan mampu melakukan analisis komponen kimia dalam bahan pangan seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, senyawa anti gizi maupun senyawa racun di laboratorium. Untuk proses perkuliahan dilakukan secara luring atau tatap muka, baik itu di kelas maupun di laboratorium. Di samping itu juga menggunakan media WA Group untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perkuliahan, juga melalui media email untuk menyerahkan tugas-tugas yang diberikan. Untuk penilaian dilakukan secara tes maupun non-tes. Untuk tes dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester maupun ujian praktikum. Sedangkan untuk non-tes melalui presensi maupun penugasan. Baik, untuk selanjutnya silakan menyaksikan video pembelajaran di kelas berikut ini. Baik, selamat pagi untuk kita sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kondisi hari ini? Sehat ya? Sehat. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang pengantar kimia makanan, maka hari ini kita belajar tentang komponen kimia yang pertama dalam bahan pangan, yaitu air dalam bahan pangan. Nah, semua bahan pangan itu pasti punya kandungan airnya. Kita lihat awal. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang kimia air. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang sifat-sifat air, sumber air dalam bahan pangan, kemudian fungsi air, jenis dan tipe air, jenis-jenis ikatan pada air, dan pada poin yang terakhir diharapkan bagaimana mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang penentuan kadar air dalam bahan pangan. Kita lihat pendahuluan. Ini air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan, meskipun bukan merupakan nutrien seperti bahan makanan lain, namun esensial. Air akan mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa. Jadi fungsi air luar biasa dalam bahan pangan terhadap tubuh kita. Artinya, kalau air dalam bahan pangan itu tidak ada, maka bahan pangan itu punya efek terhadap tubuh kita itu menjadi berkurang. Nah, semua bahan pangan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda. Menurut Anda ini, kira-kira kalau mau di breakdown, kira-kira bahan pangan mana yang kandungan airnya paling banyak? Buah-buahan. Terus apa lagi? Itu kan masuk sayuran ya? Berarti yang paling banyak adalah buah-buahan, kemudian baru sayur-sayuran. Apakah semua bahan pangan punya kandungan air? Punya atau tidak? Tidak semua.
pertanyaan saya, apakah semua bahan pangan punya kandungan air? Punya. Kalau dia sudah dikeringkan, misalnya keripik itu punya kandungan air kah terhadap? Tidak. Belum. Keripik punya kandungan air kah tidak? Tidak. Punya tidak? Kira-kira menurut Anda, keripik punya kandungan air kah terhadap? Tidak. Yakin bahwa dia tidak punya kandungan air? Yakin. Oke. Nanti untuk bisa memastikan apakah keripik atau kerupuk itu punya kandungan air atau tidak, nanti kita ada pada tahap kita praktek. Di situ kita akan mencoba untuk menganalisis apakah di dalam kerupuk atau bahan pangan yang sudah dikeringkan, misalnya terigu atau beras, apakah dalam kondisi bahan pangan yang sudah dikeringkan itu dia masih punya kandungan air atau tidak. Kita lihat ini, air itu terdiri dari satu molekul atau satu atom O2 dan berikatan kovalen dengan dua atom H. Maka rumus kimia dari air adalah H2O. Satu atom O dan dua atom H. Kemudian kutub positif sebuah molekul air akan memiliki daya tarik menarik dengan kutub negatif dari molekul air yang lain melalui ikatan hidrogen. Ini kita lihat. Yang berikut sifat air. Berdasarkan sifat fisiknya, air yang baik adalah yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Keseluruhannya iya. Ini sifat fisiknya. Kemudian sifat kimianya, padatan gas, pH dan kesadahannya. Kalau mau di rentang pH-nya angka 1 sampai 14. pH air 7. sini ya. Ini pH air. Kemudian kesadahan, kesadahan itu maksudnya gini deh. Anda bisa bayangkan ketika Anda mandi di air yang orang di Merauke bilang apa ya? Air yang antara air laut dengan air tawar, air payau itu. Kadang-kadang kalau kita gosok sabun itu kan dia tidak berbusa ya. Kan kadang-kadang kalau kita mandi pakai air itu, kita gosok sabun, kan kalau kita gosok sabun kan dia keluar busanya. Tapi ada air-air tertentu, ya Merauke lah, orang bilang air rawa itu. Kadang-kadang kalau kita gosok sabun itu tidak keluar busanya, malah setelah kita siram kalau kita bikin gini, iya licin. Nah itu yang air dengan kesadaran yang tidak bagus untuk dipakai sebagai air untuk konsumsi. Kemudian sifat air dilihat dari kandungan mikrobianya, dari alga maupun bakteri patogen. Ini kita lihat sumber air yang terbanyak pada buah-buahan, kemudian pada sayuran, di samping ada daging, minuman dan lain sebagainya. Nah, kandungan air dalam bahan pangan mempunyai atau mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan dengan AB. Mikroorganisme juga butuh air untuk melakukan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi jangan berpikir bahwa mikroorganisme itu tidak butuh air. Dia pasti butuh air, sama seperti kita. Makhluk hidup itu pasti butuh air untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Sama juga dengan mikroorganisme. Bahan pangan yang tinggi akan kandungan airnya itu lebih mudah dirusak oleh mikroorganisme. Kita ambil contoh, ikan segar. Jika dibandingkan dengan ikan asin, mana yang cepat busuk? Segar. Nah, itu memberikan penjelasan bahwa kalau dia banyak kandungan airnya, maka bahan pangan itu menjadi lebih cepat rusak atau busuk. Ini kita lihat fungsi airnya sebagai pelarut, reaksi kimia dan sebagainya. Kalau kita bicara sebagai pelarut, vitamin atau zat gizi yang larut
dalam air? B dan C. Vitamin B dan C. Kalau vitamin larut lemak? A, B, A, D, E, dan K. Pahami kalau dia larut air maka dia B dan C. Ingat kalau ada air pasti BC. Yang berikut faktor penting bagi pertumbuhan mikroorganisme tadi, kemudian pembawa zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Kita tahu bahwa Anda bisa bayangkan kalau kita kekurangan cairan maka urin kita menjadi sedikit. Itu yang pertama. Kalau kita kekurangan cairan juga tubuh memberikan tanda kalau kita kekurangan cairan lewat warna urin kita. Atau kekurangan cairan juga tubuh memberikan tanda lewat tubuh kita, yaitu kadang-kadang kita menjadi dehidrasi. Itu tanda-tanda kalau kita kekurangan cairan. Ini kita lihat untuk jenis air. Kalau jenis air ada 3, air bebas, air terikat lemah, dan air terikat kuat. Yang bisa dikeluarkan atau yang bisa dibekukan dalam bahan pangan yaitu air bebas. Ini yang bisa dibekukan. Kalau air terikat lemah, air terikat kuat, ini sifatnya susah untuk dibekukan dan susah untuk dikeluarkan dari dalam bahan pangan. Nah, kalau tadi ada jenis air ada berapa? 3. Maka kita lihat ada tipe air itu ada 4. Kita lihat satu persatu. Ada tipe 1, ini yang sifatnya air terikat. Kemudian tipe 2 itu sukar dihilangkan tetapi dapat mengakibatkan penurunan AW. Nah, AW itu sendiri adalah apa itu AW? Ada yang tahu? Ya, activity of water itu kepanjangan dari AW. Tapi pengertian dari AW adalah jumlah air yang dibutuhkan oleh organisme untuk bertumbuh dan berkembang. Oke, jadi jumlah air yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang itu yang disebut dengan AW. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, kita lihat untuk tipe 3, free water, air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks bahan, disebut juga air bebas. Jadi kalau pada tipe air, tipe 3 itu sama dengan jenis air yang air bebas. Saya ulangi, tipe 3 pada free water itu sama dengan jenis airnya yaitu air bebas. Di samping itu ada air inhibisi maupun air kristal. Ada yang mau ditanyakan? Air inhibisi adalah air yang masuk dalam bahan pangan dan menyebabkan pengembangan volume, tetapi air tersebut bukan merupakan penyusun bahan tersebut. Contohnya, air inhibisi. Mie instan, air kita tambahkan ketika kita bikin mie, kemudian mie-nya menjadi ngembang atau mekar, itu yang disebut dengan air inhibisi. Contoh yang lain, terima kasih. Halo. Nasi, kita masak nasi. Nah, itu juga air inhibisi. Artinya, ketika air ditambahkan dalam beras, kemudian proses pemasakan, airnya masuk ke dalam berasnya menyebabkan berasnya mengembang jadi nasi. Atau kita bikin papeda. Itu juga contoh dari air inhibisi. Bisa ya untuk air inhibisi ya? Oke. Nah, kita lihat jenis-jenis ikatan. Ada 5 ikatan pada air, ikatan ionik, kovalen, hidrogen, van der Waals, dan ikatan logam. Poin untuk ikatan ini adalah pada ikatan hidrogen. Tadi di awal, ikatan hidrogen adalah, ayo, ikatan hidrogen tadi, ikatan yang terjadi karena adanya daya tarik menarik antara ayo, apa ini? Daya tarik menarik antara kutub positif sebuah molekul air dengan kutub negatif molekul air yang melalui ikatan hidrogen. Ya, ada yang lain. Tadi menurut Indi, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi
karena adanya daya tarik menarik antara kutub positif dari molekul air yang satu dengan kutub negatif dari molekul air yang lain. Ada pendapat yang lain? Halo? Apakah seperti itu pemahamannya? Ikatan hidrogen? Belum? Mas Bro? Vivian? Ikatan hidrogen? Ya, jadi ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi adanya daya tarik menarik. Kita kembali dulu. Ini ikatan hidrogen, daya tarik menarik antara kutub positif sebuah molekul air dengan kutub negatif molekul air yang lain. Ikatan hidrogen menyebabkan air mengalir pada suhu 0 sampai 100 derajat Celcius. Itu ikatan hidrogen. Poin pada jenis ikatan pada air lebih pada ikatan hidrogennya. Ini contoh ikatan yang disebut dengan ikatan hidrogen tadi. Kita lihat kutub positif dari atom H dari molekul air yang satu H2O, kemudian berikatan dengan kutub negatif dari atom O pada molekul air yang lain. Ini yang disebut dengan nama ikatan hidrogen. Nah, ini sifat hidrogennya tadi sudah disampaikan di awal, menyebabkan air mengalir pada suhu 0 sampai 100 derajat Celcius. Oke. Kemudian kita lanjut untuk penentuan kadar air dalam bahan pangan. Kita lihat ada beberapa metode pengeringan, destilasi, kemisfisis, dan khusus etochromatografi. Lab kita itu hanya bisa dengan metode pengeringan atau termografimetri atau metode oven. Itu di lab kita hanya bisa dilakukan itu. Destilasi, kemisfisis, apalagi kromatografi itu belum bisa dilakukan di laboratorium kita. 3. Baik, ada yang mau ditanyakan hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Sakila, silakan. Apa itu pengaruh kadar air terhadap bahan pangan? Baik, pertanyaan dari Sakila, apakah ada pengaruhnya air terhadap bahan pangan itu sendiri? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Silakan, Vivian. Air itu bisa dapat mempengaruhi penampakan dari bahan pangan. Iya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi salah satu efek atau pengaruhnya adalah air itu bisa mempengaruhi penampakan dari buahnya atau dari bahan pangan itu sendiri. Ada yang lain? Amsar? Silakan. Salah satunya tekstur. Tekstur. Oke. Jadi air itu juga bisa memberikan efek terhadap tekstur dari bahan pangan itu. Ambil contoh, kalau bahan pangan itu kandungan air yang banyak, kadang-kadang teksturnya menjadi lebih lunak jika dibandingkan dengan bahan yang kadar airnya sedikit. Ada lagi yang lain? Silakan, Meki. Cita rasa. Cita rasa. Oke, jadi terima kasih Meki. Jadi pengaruh juga air terhadap bahan pangan itu adalah dengan memberikan pengaruh terhadap cita rasanya. Yang lain ada? Silakan. Daya tahan. Daya tahan. Oke. Tadi di materi bahwa air dalam bahan pangan itu bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Semakin banyaknya kandungan air dalam bahan pangan, maka daya tahannya semakin kurang atau semakin rendah jika dibandingkan dengan bahan pangan yang sedikit kandungan airnya. Itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jawabannya. Beberapa catatan untuk kita adalah bahwa dalam bahan pangan, pengaruh air atau peranan air terhadap bahan pangan itu luar biasa.
sangat tinggi pengaruhnya. Apakah semua bahan pangan punya kandungan air? Untuk bisa menjawabnya, kita akan mencoba nanti pada saat kita praktikum untuk penentuan kadar airnya. Dengan metode yang sederhana, yang bisa kita lakukan di laboratorium kita adalah termografimetri atau dengan cara pengeringan atau dengan cara oven. Setelah Anda mendengarkan materi pada pertemuan kita hari ini, apakah semua bisa memahami materinya? Suaranya besar dong. Bisakah terada? Dengan demikian maka pertemuan kita pada pagi hari ini selesai. Sekali lagi terima kasih, dan saya berharap bahwa materi yang kami atau saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk Anda, untuk bekal Anda, dan juga sebagai pedoman nanti pada saat nanti kita melakukan praktikum di laboratorium nanti. Itu yang bisa saya bagikan atau sharekan ke Anda. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi untuk kita sekalian.